Pimpinan KPK hari ini menerima perwakilan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. KPK dan akademisi berdialog terkait pembahasan revisi undang-undang yang dituding menjadi suatu upaya pelemahan KPK. Ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan tujuan penguatan KPK dan tertuang dalam usulan Undang-Undang KPK yang akan dibahas di parlemen. Poin-poin itu diantaranya kewenangan penertiban SP3, pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan fungsi penyadapan. Jadi kami hari ini menerima para profesor, para akademisi dari banyak perguruan tinggi yang terkenal. Mereka memberikan dukungan kepada KPK bahwa waktunya bukan hari ini kalau mau dilakukan. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman perguruan tinggi juga menolak dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Jadi mungkin nanti bisa Anda baca di dalam pendapat-pendapat mereka, ya. Mudah-mudahan hari ini dengan dukungan teman-teman dari perguruan tinggi, malah kalau nggak salah beberapa hari yang akan datang ada teman-teman dari dunia seni, ya, Slang juga akan datang. Ini mudah-mudahan memberikan sinyal kepada saudara-saudara kita yang di DPR, juga pada Bapak Presiden, memang rakyat kemudian mengendaki tidak dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Agus Raharjo beserta seluruh tokoh pendidikan itu dengan tegas menolak revisi Undang-Undang KPK yang dianggap akan melemahkan badan anti rasuah itu di tanah air. Perbedaan pendapat di pemerintah tentang revisi Undang-Undang KPK mengemuka. Perbedaan itu terjadi pada 4 poin revisi Undang-Undang yang akan dibahas di DPR. Menanggapi masalah ini, Presiden Joko Widodo lewat juru bicara Johan Budi menyatakan pemerintah akan menarik diri dari pembahasan revisi apabila tidak sesuai dengan tujuan penguatan KPK. Terkait dengan protes masyarakat terkait revisi, Presiden masih mengevaluasi poin-poin yang akan diajukan dan dibahas di DPR. Perspektif Presiden dalam poin ini adalah melemahkan KPK. Kalau di revisi itu ada misalnya KPK dibatasi 12 tahun. Itu jelas memperlemah. Kemudian KPK kewenangan penuntutannya dicabut. Itu jelas memperlemah. Kemudian penyadapan harus izin pengadilan. Nah, itu dalam perspektif Presiden itu memperlemah. Kalau kamu nanya soal ini ya, penyadapan tidak. Kalau orang kena hakim misalnya, itu nggak perlu izin pengadilan. Nah, kalau dimaksudkan ngomong soal poin penyadapan itu adalah PK harus izin pengadilan, maka itu bisa dikategorikan sebagai pasal yang memperlemah KPK. Sementara itu, Menko Polhukam menyatakan jika usulan berbeda dari 4 poin yang diajukan, Presiden yakin akan menolak revisi. Pemerintah setuju dengan 4 poin pembahasan yang tertuang dalam draft di parlemen. Responnya karena ada masyarakat yang banyak menolak. Sebenarnya ini aja lah, kalau lari dari 4 yang kami usulkan itu, sepertinya Presiden tidak akan pada posisi tidak. Kalau jika memang pimpinan KPK menolak? Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa nolak, dia kan berhak. Pak, kalau dari 4 poin itu kan substansinya juga dipermasalahkan, misalnya Apanya? soal Dewan Pengawasan KPK. Ya kita maunya Dewan Pengawas itu ditunjuk Presiden, seperti Oversight Committee, melihat, mengingatkan, misalnya ada hal-hal yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Publik masih menunggu formulasi tepat revisi Undang-Undang KPK dengan tujuan penguatan, tapi bukan malah berujung pelemahan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan warga Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat siang tadi direlokasi ke